kasus cengkeraman asing di Labuan Bajo. Saat pesawat merpati mendarat di Labuan Bajo, aroma air laut sudah tercium, bahkan saat di atas langit, pemandangan indah dan hamparan pulau-pulau kecil di sekitar Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur luar biasa indah. Kawasan itu menjadi salah satu tujuan wisata setelah Bali dan Lombok. Apalagi di sana ada Pulau Komodo yang cukup terkenal. Para wisatawan pun kerap mengambil gambar-gambar terbaik dari puncak Waringin, bukit dengan ketinggian 200 meter di kota Labuan Bajo. Di ceruk laut terhampar ratusan kapal yang siap berlayar melintasi 50 pulau di kawasan tersebut. Dari tahun ke tahun, Labuan Bajo menjadi daya tarik wisatawan. Pengunjungnya makin banyak, bahkan aktris kaliber Oscar pun pernah mengunjungi Pulau Komodo belum lama ini. Labuan Bajo benar-benar magnet, apalagi sejak Pulau Komodo menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia, ditambah dengan pantainya yang memiliki hamparan pasir putih serta ombak yang tidak terlalu besar dan enak untuk jadi arena menyelam. Setiap tahun selalu ada pohon di sekitar kota tersebut. Semakin banyak hotel dan restoran maupun restoran internasional dibangun untuk melayani turis-turis asing. Rata-rata pemilik hotel dan restoran adalah warga negara asing. Kini Labuan Bajo menjadi rebutan para investor. Camat Komodo Abdullah Nur mengungkapkan bentangan pantai Labuan Bajo sepanjang 30 km sudah menjadi milik investor, entah investor Indonesia maupun investor asing. Di tanah pantai PD seluas 3 hektar milik Pemprov Nusa Tenggara Timur, tempat perhektaran Puncak Sail Komodo pada 14 September lalu segera dibangun hotel berbintang 5 oleh investor pribumi. Strategi orang asing memiliki tanah di Labuan Bajo ialah menikah dulu dengan perempuan lokal, kemudian membeli tanah atas nama istrinya. Begitu menariknya Labuan Bajo, investor pun rela merogoh kocek sampai dalam demi mendapatkan tanah radius 1 km dari garis pantai. Nama pemilik tanah pun kini mulai terpampang di mana-mana, berdekatan dengan pantai, sedangkan tanah yang belum terjual oleh pemiliknya dipasangi papan tertulis land for sale. Abdullah mengakui penjualan tanah di Labuan Bajo sulit dibendung. Di satu sisi, mayoritas warga di sana yang berprofesi sebagai nelayan dan petani ladang sengaja menjual tanah untuk mendapat uang tunai. Bila tanah terjual, warga memilih bergerak ke tempat lain di balik perbukitan, membeli tanah baru dan membangun rumah. Uang yang digunakan berasal dari hasil penjualan tanah tersebut. Saat ini, bentang tanah di kota Labuan Bajo 30 km sudah berpindah tangan ke investor. Termasuk para artis pun mulai berinvestasi di Labuan Bajo
mulai pesisir pantai Rongko di Kecamatan Boleng hingga Warloka di Kecamatan Komodo. Tidak ada patokan harga jual tanah di sana. Semua tergantung tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Harga paling murah biasanya 400.000 per meter persegi hingga 1 juta per meter persegi. Tidak ketinggalan ada 3 pulau yang disewakan ke orang asing seperti Pulau Bidadari dikelola Ernest Lewandowski sejak 2001. Kemudian Pulau Kanawa dikelola investor Italia bernama Stefano Plaza pada 2010. Di pulau tersebut dibangun hotel dan restoran. Begitu pula Pulau Sebayar dikelola warga Italia bernama Ed sejak 2009. Ada pula asal Belanda yang kini membuka jasa wisata tirta di Pulau Rinca dan Komodo. Selain itu, masih ada resor-resor megah yang kini sedang dalam tahap penyelesaian pembangunan, ditambah puluhan hotel melati, homestay, dan restoran yang tersebar di dalam kota hingga punggung Bukit Waringin. Tenaga kerja lokal yang direkrut mendapat gaji sesuai upah minimum 1.050.000 per bulan. Masih banyak investor yang sudah berniat menanamkan modal mereka di usaha pariwisata. Mereka baru sampai pada tahap membeli tanah, kata Kepala Kantor Penanaman Modal Manggarai Barat, Bernardus Dandur. Dan di tangan orang asing, sama halnya pembangunan pariwisata di Bali, Ketua Penghimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Manggarai Barat, Sylvester Wanggel, membenar jadi aksi benak beli tanah luar biasa tinggi di kota Labuan Bajo. Pantai berpasir putih hingga kawasan yang eksotis pemandangannya sudah memiliki nilai dolar. Muhammad Ali, warga Labuan Bajo pun tergiur iming-iming duit banyak. Nelayan yang memiliki tanah di pesisir pantai seluas 10 kali 20 meter persegi beserta rumah telah dijual seharga 700 juta. Penjualan tanah secara masif itu juga menuai persoalan bagi kelompok adat. Pemerintah setempat pernah membagikan tanah yang dikuasai kelompok adat kepada anggota kelompok yang belum memiliki tanah pada 1992. Namun dalam pembagian tanah tersebut tidak disebutkan batas-batas yang jelas sehingga pemilikan tanah menjadi tumpang. Beberapa kasus sengketa tanah pernah diperkarakan di pengadilan, ada pula yang sudah masuk ke Mahkamah Agung. Kasus-kasus tersebut mulai muncul sejak era 2000-an, bersamaan mulai melejitnya Pulau Komodo. Ada pengusaha dari Jakarta membeli tanah seluas 12 hektar dari seorang warga. Ternyata tanah itu milik orang lain karena batas-batasnya tidak jelas, terang Sylvester. Ia menyarankan agar warga berhenti menjual tanah. Sebaliknya, warga menyewakan tanah kepada investor
dalam kurun waktu tertentu dan bisa diperpanjang. Strategi itu bertujuan menyelamatkan penguasaan tanah dari orang asing. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kasus cengkraman asing di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur yang dapat dilihat dari sudut pandang nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengajarkan pentingnya menghormati keberagaman agama dan keyakinan. Dalam konteks ini, perlu memastikan bahwa kehadiran asing di Labuan Bajo tidak mengganggu kehidupan agama dan kepercayaan masyarakat setempat. Dan yang berikut, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini menekankan pentingnya menghargai martabat manusia dan memperlakukan semua orang dengan adil dan beradab. Dalam konteks ini, perlu memastikan bahwa kehadiran asing di Labuan Bajo tidak merugikan masyarakat setempat dan tidak melanggar hak-hak mereka. Dan yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nilai ini mengajarkan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Dalam konteks ini, perlu memastikan bahwa kehadiran asing di Labuan Bajo tidak mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta tidak merusak kearifan lokal dan budaya setempat. Nah, yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam konteks ini, perlu melibatkan masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan terkait kehadiran asing di Labuan Bajo dan memastikan kepentingan mereka diwakili dengan baik. Dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, perlu memastikan bahwa kehadiran asing di Labuan Bajo tidak menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar antara masyarakat setempat dan asing. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang solusi untuk kasus cengkraman asing di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur yang dapat dilihat dari cara pandang saya dalam memaknai nilai-nilai Pancasila, yaitu yang pertama, menerapkan kebijakan yang mengatur kehadiran asing di Labuan Bajo dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Yang kedua, melibatkan masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan terkait kehadiran asing di Labuan Bajo melalui mekanisme partisipasi publik dan perwakilan yang adil. Dan yang ketiga, memastikan bahwa kehadiran asing di Labuan Bajo tidak merusak kearifan lokal dan budaya setempat, serta tidak mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan yang keempat, mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Labuan Bajo dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, mengawasi dan mengendalikan investasi asing di Labuan Bajo
untuk memastikan bahwa mereka berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal dan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat setempat. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Salam Pancasila.